Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 11 di pembelajaran informatika. Semoga pada hari ini kalian masih tetap diberikan Allah kesehatan ya, masih tetap semangat untuk belajar. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang pengolahan data. Sebelum belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama ya. Ida berdoa di sini, kalian berdoa di rumah. Semoga pembelajaran kita nanti diberikan Allah kelancaran dan semoga ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat. Ya. Al-Fatihah. Oke, materi pengolahan data yang akan kita bahas, kompetensi dasarnya adalah ini nanti ya, yang harus diselesaikan. Ada untuk KI 3 dan KI 4 ya. Nanti anak-anak bisa dibaca dengan teliti lagi. Saya langsung saja ke materi ya, kita masuk ke intinya. Yang pertama kita bahas tentang pengertian data. Dari segi bahasa, kata data diambil dari kata datum ya, yang dalam bahasa Romawi itu diartikan sebagai sesuatu yang diberikan. Oleh karena itu, definisi sesungguhnya dari data adalah diberikan, bukan memberikan. Karena jika memberikan data, maka data itu sudah menjadi informasi yang baku dan diakui kebenarannya. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Nah, setelah diolah dengan melalui penelitian atau percobaan, maka suatu data tersebut dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti suatu database, informasi, atau juga bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam bidang komputer sendiri, Anda pasti tidak asing ya, kita pasti tidak asing dengan yang namanya database maupun juga software pengolah data. Sedangkan apabila dalam lingkup penelitian sudah menjadi hal yang wajib bahwa tiap-tiap peneliti tersebut terlebih dahulu harus mencari data dengan melakukan observasi atau pengamatan sebelum dikaji secara lebih lanjut dan akhirnya akan diperoleh hasil penelitian. Hal tersebut juga sering dijumpai dalam bidang pendidikan, yakni seperti pembuatan jurnal ataupun skripsi ya. Jadi ini kita belajar tentang data. Ini sekilas pengertian tentang data. Kemudian kita lanjutkan, apa sih fungsinya data itu? Maaf meloncat. Ya. Data-data yang ada itu memiliki banyak sekali fungsi ya. Di sini Wida akan menyebutkan 4 fungsi data. Yang pertama, data bisa berfungsi untuk membuat keputusan terbaik di dalam pemecahan sebuah masalah. Yang kedua, data dapat dijadikan juga sebagai dasar suatu perencanaan atau suatu penelitian. Yang ketiga, data dijadikan sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan terakhir, yang keempat, data ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ini ya di antara fungsi data. Contohnya misalnya ya,
Bu Ida itu punya data nilai kalian ya, baik nilai ulangan harian, nilai tugas, dan sebagainya. Kemudian data-data itu kemarin sudah diolah sedemikian rupa, direkap sedemikian rupa, dikumpulkan dengan sebuah rumus ya, sehingga keluar yang namanya kemarin itu kalian sudah menerima nilai rapot ya. Nah, melihat nilai rapot kalian atau melihat nilai dari ulangan harian ataupun tugas-tugas kalian, itu nanti bisa menjadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi Bu Ida atau mungkin guru-guru yang lain sebagai bahan evaluasi. Kenapa sih anak-anak ini kok dari sekian anak yang mengumpulkan tugas ini hanya beberapa saja. Kemudian kenapa sih kok nilai anak-anak ini masih banyak yang di bawah KKM. Ini nanti bisa menjadi acuan, menjadi bahan evaluasi ke depan ya. Bagaimana biar nilai kalian itu bisa baik dan sebagainya. Itu ya sekilas ya. Kemudian jenis-jenis data. Di sini untuk jenis-jenis data sengaja ya Bu Ida memang di video ini hanya memberikan penjelasan yang tidak terlalu panjang ya, karena kan ada durasinya, tapi saya sudah menyiapkan materinya secara rinci, penjelasan secara rinci dalam sebuah file PDF. Nah, filenya nanti akan saya upload di bahan ajar e-learning kalian ya. Jadi selain melihat video ini, nanti silakan juga mampir ke e-learning. Insya Allah kalian pasti buka ya, setiap hari buka e-learningnya untuk absen dan sebagainya. Di timeline juga Bu Ida biasanya itu akan memberikan informasi. Kemudian materi ini nanti secara lebih detail akan saya berikan di bahan ajar. Nanti silakan dibaca ya nak ya. Untuk kelas 11 ini jangan malas untuk membaca. Ya, sekali lagi budayakan untuk membaca, jangan malas untuk membaca. Karena nanti kalau ada AKM itu soal-soal yang diberikan itu dalam bentuk literasi ya, dalam bentuk bacaan. Jadi kalian bisa belajar mulai dari sekarang, membiasakan diri untuk membaca biar nanti kalau ada soal yang bentuknya cerita, literasi seperti itu kalian tidak bingung. Oke, berikutnya jenis-jenis data. Berdasarkan sifat data ini ada data discrete, ada data continue. Apa itu data discrete, data continue? Sekali lagi nanti silakan buka di bahan ajar, penjelasannya lengkap di situ. Kemudian jenis data kalau menurut sumbernya itu dikelompokkan ada data internal, ada eksternal. Jenis data menurut cara memperolehnya dikelompokkan atas data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis data menurut waktu pengumpulannya ada data cross section, ada data berkala. Dan yang terakhir kalau menurut sifatnya jenis data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Apa itu data discrete, continue, data internal, data eksternal, data primer, sekunder, cross section, data berkala, data kualitatif, dan data kuantitatif. Sekali lagi penjelasan rincinya ada di bahan ajar. Nah, berikutnya nih contoh data ya, contoh data yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 2018. Cina berhasil menjadi juara umum Asian Games 2018. Harga ayam potong, misalnya ya, ada data harga ayam potong di pasar A sekian, pasar B sekian, pasar C sekian. Kemudian ini ada data tentang kenaikan harga BBM. BBM naik sekian rupiah dan sebagainya. Ya, data yang ada itu nanti bisa dikumpulkan, diolah menjadi sebuah informasi. Nah, bagaimana cara pengumpulan data itu?
Data dapat dikumpulkan melalui beberapa cara atau teknik seperti penggunaan angket, wawancara, dan sebagainya. Kita bahas satu-satu ya. Teknik angket, yakni dengan menyebarkan angket sebagai kuesioner kepada beberapa orang. Teknik wawancara, ini mendapatkan informasi dengan cara menanyai seseorang secara langsung atau via telepon terkait informasi yang diinginkan. Kemudian ada teknik observasi. Kalau observasi ini dilakukan dengan pengamatan yang digunakan dalam mendapatkan informasi secara langsung dengan terjun ke lingkungan sumber informasi maupun secara tidak langsung. Dan yang terakhir, cara pengumpulan data ini bisa melalui pemeriksaan dokumen. Misalnya meneliti atau mencari bahan dokumentasi yang relevan dengan informasi yang diinginkan. Berikutnya tentang pengorganisasian data. Ini mengorganize data. Itu cara pengorganisasian data dapat dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama pengorganisasian secara tradisional, ini masih yang manual, dan yang kedua pengorganisasian secara modern. Yang tradisional misalnya saja kalau beda hanya punya data 10 atau 20 orang saja yang diperlukan, okelah, data itu bisa saya tulis manual di buku atau saya ketik di komputer pakai Excel biasa. Tapi kalau seandainya data itu jumlahnya ribuan, jutaan data, apakah masih memungkinkan kalau hanya ditulis tangan secara biasa, manual secara biasa? Tentu tidak ya. Jadi kita perlu mengorganisasi yang secara modern, dibuatkan aplikasi yang membantu mempermudah. Misalnya ya, kalau di sekolah sini, sekolah kita Menam Jombang itu ada Sisma yang dulu kalian juga mungkin pernah diminta untuk memasukkan data-data kalian ke situ. Nah, kalau data kalian sudah dimasukkan ke situ, itu nanti bisa dijadikan atau diolah menjadi sebuah informasi. Misalnya wali kelasmu kemarin saat rapotan mencetak data diri rapot itu, nah itu diperoleh juga dari data yang sudah diinput ya. Kalau seandainya datanya wali kelas misalnya harus nulis satu persatu, wah itu dulu. Kalau sekarang udah dibantu ya, dengan adanya komputer itu sudah dibantu, semuanya sudah terkomputerisasi, jadi tidak usah ditulis secara tradisional, secara manual. Oke, anak-anak, itu tadi sekilas materi tentang pengolahan data ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan walaupun singkat tapi kalian bisa memahaminya ya. Semoga bisa kalian peroleh manfaat, peroleh ilmu dari penjelasan singkat saya tadi. Video ini saya upload di YouTube ya. Karena itu nanti kalau kalian membuka link YouTube-nya, jangan lupa tinggalkan jejak. Silahkan berkomentar biar Bu Ida tahu bahwa kalian itu sudah menyimak penjelasan saya dan kalian juga hadir pada pembelajaran hari ini. Silakan nanti ditulis tanggal ya, misalnya hari ini Rabu 20 Januari 2021, Mbak A kelas 11 agama hadir. Silakan ditulis seperti itu ya. Tuliskan kehadirannya di kolom komentar. Ya, ini walaupun videonya sederhana ya, supaya nanti juga ke depan bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekian dulu penjelasan dari Bu Ida. Sekali lagi semoga bermanfaat penjelasan kita pada pagi hari ini. Kalian juga tetap semangat ya belajarnya. Jangan putus doa. Doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera diperkenankan untuk pembelajaran tatap muka. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.